Jadi ini Pak Kades, terima kasih sudah membuka ruang, memfasilitasi kita duduk bersama terkait dari laporan wargamu yang tinggal di Jalan Raso Kuning ya. Jadi mungkin Pak Kades pasti tahu. Jadi beliau, masyarakatmu sudah melaporkan sama kita. Sebagai mitra kerjaku, Pak Kades, bagaimana solusinya? Makanya saya menghargai, ya kita tanyakan dulu Pak Kades tentang masalah ini. Kalau nanti aku langsung melangkah ke perusahaan, itu melangkahi namanya apa gitu Pak. Terkait itu yang ada di sana, turun orang perusahaan, kira-kira apa masalahnya? Apakah kita buat solusi yang baru? Kira-kira begitulah dulu Pak Kades. Yang semalam ada dikasih Pak Lubis coret-coretan itu untuk ditandatangani? Belum ada? Baik, kita masuk ke persoalan aja Pak Dewan ya. Pak Kades. Ya. Kira-kira apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini berkesempatan walaupun sifatnya mendadak. Jadi artinya bapak-bapak dan saudara bukan salah tidak, Ya, tapi tidak memberitahu ke saya. Saya seharusnya seyogianya hari ini kan beraktivitas biasa lah ya. Nah di dalam ini begini Pak Dewan, untuk dapat diketahui pihak manajemen perusahaan sudah 2 kali bersurat ke kita, ya kan, 2 kali bersurat, maka kita tinggal menindaklanjuti tanggal 7 April, terus tanggal 30 Juli, dan tanggal 19 Agustus itu ada rangkaian surat-suratnya. Jadi berkaitan tentang hal tersebut, persoalan itu setelah kita ada rapat pertemuan dengan pihak kecamatan, dengan Pak Camat dan pihak manajemen, ada beberapa tokoh termasuk Pak Ruslan. Iya. Masalah ini adalah tentang masalah lahan. Lahan tersebut awalnya ini tidak ada persoalan manakala sewaktu itu belum masuk kepada ada penanaman pipa gas. Pipa gas itu yang disuplai dari PGN yang dikerjakan oleh PT EHK yang mensuplai power ke Indakiat. Nah berkaitan dengan hal tersebut, maka di situ sangat dikhawatirkan menurut EHK ada juga surat EHK masuk ke kita supaya itu untuk tidak mengadakan aktivitas karena itu dikhawatirkan nanti kebocoran dan lain sebagainya. Maka kita sudah juga menghimbau mungkin ke masyarakat, kita himbau supaya langkah-langkah kita pemberitahuan supaya jangan ada pembakaran, ada aktivitas kendaraan di atas sana nanti daripada bermasalah. Nah itu juga mungkin dari pantauan perusahaan. Nah kami pada sifatnya pemerintah itu cuma hanya bisa memberikan pemberitahuan, ya kan, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi kesimpulan daripada itu, karena itu merasa tanah milik PT Indakiat dulunya katanya, kita ingin mencari pembanding. Pembanding yang mana kita bukan, saya dari awal sudah sampaikan kepada masyarakat kita, saya minta semacam ini surat apa namanya, surat SKT masalah lahannya, SKT-nya, untuk nanti kita cocokkan dengan kepemilikan perusahaan. SKT-nya ambil dulu Bang, kenapa? Fotokopi yang dikasih oleh Pak siapa semalam. Jadi kita ingin membandingkan benar nggak ini tanah ini, kita lihat dari tahun kondisinya, ya kan? Jadi saya memberikan surat seperti ini dia Pak Dewan. Jadi kalau memang ada warga kita yang sudah memiliki lahan, saya minta surat ininya. Jadi nanti sewaktu saya menghadap ke camat, Upika kecamatan, maka akan kita ada bukti-bukti ini loh Pak, barang-barang masyarakat saya, kan gitu. Jadi surat dari SKGR ini adalah kita minta yang ininya Pak, asal usul tanah ini berdasarkan Undang UPA nomor 5 atau 60. Jadi kalau ini sudah jadi pegangan kita, maka kita adu rencana kami dengan Pak Camat, mau kami adu data ini. Artinya kita akan memperjuangkan tentu berdasarkan data. Kalau memang tahun terendah Indakiat berarti hak masyarakat harus balik. Itu. Jadi pihak Indakiat pun menerima itu hal itu. Makanya sekarang tinggal kepada bapak-bapak, dari awal kan saya minta surat yang sebeginian, SKT-nya. Jadi didukung dengan SKGR. Sekarang kan yang banyak kan cuma SKGR.
Jadi kalau nanti hak kepemilikan ini benar, maka kita siap berargumentasi sampai kemanapun siap gitu. Jadi itu langkah-langkah. Nah yang kedua, karena di surat terakhir dia tanggal semalam ini tanggal kita ada rapat waktu habis 17 Agustus pun saya minta kepada bapak-bapak yang hadir berapa orang semalam itu. Saya minta bentuk tim untuk perwakilan bapak-bapak. Jadi yang kita rumuskan seperti ini. Nah ini dia. Ini kita sepakati waktu itu ada perwakilan. Bagaimana caranya kalau seandainya jatuh pun lah kita tetap pada pihak yang kalah, tapi paling tidak kita ada permintaan kepada PT Indah Kiat. Makanya saya bilang ada nggak rapat. Saya minta waktu itu kan ada perwakilan. Ya kan? Inilah dia bentuknya. Pertama, sifat dia kan membersihkan lahan jalur gas. Oke. Kalau itu nanti bermasalah, ya kan? Dan kalaupun memang itu nanti jadi masalah, menjadi hak PT Indah Kiat, kita kan nggak bisa bilang berdasarkan fakta dan data. Maka dia kita minta harus ditapal batas. Seberapa sih? Kan nggak mungkin semua tanah dia. Kan itu yang kita tuju. Baru kita minta mediasi kedua belah pihak menunjukkan surat, itu sudah oke. Setidak-tidaknya terjadilah nanti ini pembersihan. Nah, kita bilang kalau memang eksekusi itu putusan pengadilan, tidak ada wewenang perusahaan mengadakan eksekusi, maka kita batalkan surat dia, itu tidak boleh dia eksekusi. Tapi membersihkan lahan boleh. Eksekusi adalah delik hukumnya itu jelas ada perlawanan hukum dari masyarakat. Kan gitu dia. Nah, jadi langkah-langkah yang nanti kita akan coba diadakan pertemuan, ya kan? Karena menurut keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat itu ada jarak dari as jalan itu sampai ke sana sekira 30 dulu di masa pemerintahan Pak Amri Sarif. Kalau itulah diukur maka masih ada sisanya lagi. Pertanyaannya sekarang, kalau memang dia punya surat legalnya betul-betul memiliki kekuatan hukum dan suratnya itu lebih tua dari masyarakat, maka ya wajar kalau itu hak dia gitu. Karena yang menjual dulu Haji Dul, ada Haji Ayang dengan Pak almarhum dusun dulu. 3 orang ini menjual ke Johan Kadir. Jadi kita udah ada data-data ini, udah ada ceritanya Pak Dewa. Jadi kita selusuri semua. Oke, sekarang kita terlepas masalah itu tanah indah atau tidak. Ini kan masalahnya orang yang di dalam. Yang saya sampaikan ke pimpinan perusahaan begitu waktu ada Pak Camat. Di situ ada Pak Dan Ramil baru, Pak Ayub. Jadi saya sampaikan nggak bisa ini serta-merta menggusur, karena menggusur itu harus ada putusan. Sementara masyarakat belum ada pertemuan dengan para pihak. Nah, hari ini kita minta sebelum itu nanti katanya mereka mau juga melakukan penggusuran di akhir bulan, saya bilang nggak bisa. Sebelum ini bermusyawarah dengan UPK dan pemangku kebijakan, minimal kita rapat dulu bersama. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh desa. Itulah langkah-langkah yang salah. Makanya saya kumpulkan data-data ini supaya nanti saya mohonlah kepada Bapak, kalau ada memang yang lebih valid lagi ini, tolonglah kasih saja fotokopinya ya. Nggak akan saya serahkan ini sama perusahaan. Ini sebagai pedoman saya, maka saya mau bertempur sama para pihak, saya nggak dikasih bekal sama Bapak. Ya kan? Makanya saya katakan ini Amang, Dewan, kalau SKGR yang seperti ini, hari ini saya katakan bisa saya buat sebanyak-banyaknya, tapi yang ini tidak bisa dibuat. Dibuat-buat pun nggak bisa. Dia nanti bisa tahu. Karena rujukan dari SKGR ini adalah ini dia, SKT ini. Nanti maksud kita kalau kita nanti dikumpulkan oleh Pak Camat, makanya saya minta bentuk tim dari masyarakat, minimal 5 orang. Kan gitu kan? 5 orang, yang ini tahu bisa merumuskan, bisa menyampaikan aspirasi. Baru kita jangan juga bisa digitukan. Ini sekarang ini kan orang ini mau, makanya surat-surat dia ini kan kita pelajari ini. Kok bahasanya begini, di sini dikatanya eksekusi. Maka saya tanya pihak perusahaan, eksekusi itu apa pernah masyarakat itu mengadakan perlawanan hukum, pengadilan? Nggak ada. Jadi kalau Bapak eksekusi itu bahasa hukum loh. Tapi kalau Bapak membersihkan sementara waktu nggak mengganggu yang lain, nggak masalah gitu. Itulah dia. Udah dulu Pak Kades. Nah, udah. Jadi intinya seluruh dokumentasi ini Pak, kita sudah mengarsipkan baik pertemuan dengan masyarakat, saya sudah undang masyarakat pada tanggal waktu itu ada semua. Jadi kesimpulannya saya cuma berharap melalui lembaga desa, melalui kampung, meminta kepada bapak-bapak dengan segala, karena tolong bantu saya untuk memperjuangkan lahan bapak tentang ini.
Ini kan nggak jelas ini, macam mana kita mau bacanya coba. Saya sampaikan ke Pak Camat, ini surat SKT apa namanya katanya. Ya jadi saya kan mentah Pak. Pak Kapolsek, Pak Hendri nengok ini surat apa namanya katanya. Itu Pak yang saya khawatir. Jadi bukan berarti masyarakat saya itu jangan prasangka buruk. Saya akan perjuangkan sepanjang kita memiliki legalitas, mudah-mudahan tahunnya lebih tinggi. Selesai lah. Jadi udah Pak Kades, itu aja. saya tambah dulu sedikit. Artinya begitulah, kita udah ketemu dengan Pak Kades. Saya untuk tidak mengembang opini-opini negatif. Iya betul. Artinya Pak Kades ini harus di pihak kita, nggak bisa di pihak masyarakat. Ya pastilah Pak. Iya. Karena undang-undangnya ada. Bapak ini hadir untuk membela masyarakatnya kalau di jalan yang benar. Yaitu yang pertama sekali kita kutip ya. Pak Kades lagi bekerja. Dan untuk yang keduanya, kita belum tahu lawan kita itu di pertanahan atau di indekianya ada di pabriknya. Kita belum tahu. Kadang-kadang yang dikutak-katik migas tadi. Di satu sisi surat tanah. Jadi ini tugas Pak Kades lah nanti. Ketika ini nanti makin dipersempit, ya kita juga hadir. Bisa memfasilitasi Pak Kades, ranahnya di undang-undang, kita ada DPRD. Itulah harapan kami Pak Kades. Ini masyarakat kita duduk bersama pada hari ini. Jadi opini yang negatif itu nggak usah dulu, kita buang aja dulu. Kita biarkan Pak Kades bekerja. Yang kita hadapi ini ada dua sepertinya. Itu migas ya, baru pertanahan. Pertanahan dengan pendakian lah. Pertama pertanahan lah dulu. Itu yang dikutak-katik kan. Dipersiapkanlah nanti surat-surat. Kalau ada surat kita, ya kita perjuangkan. Itulah dulu. Kira-kira ada masukan dari Bapak dan Ibu? Coba saya minta pendapat dulu. Saya dikasih mandat oleh Bapak-bapak untuk memperjuangkan, betul? Memperjuangkan hak Bapak ini. Tentu saya harus Bapak bekali, Pak. Ya kan? Ini saya sudah sampai lapor Bupati. Bupati sekarang membentuk tim konflik agraria. Kita sudah masuk di dalamnya. Salah satu kami berdua, Desa Pinang Sebatang Timur dan Pinang Sebatang Barat. Karena sama-sama daerah rawan konflik. Jadi kami ini ingin menyisir. Makanya kita sesuai dengan surat edaran Bupati nomor 3 tahun 2025 semalam, kita hari ini tidak boleh menandatangani atau menerbitkan SKGR yang di daerah Sungai Bulut ke sana. Nggak boleh. Jadi saya sudah sampaikan, karena di situ ada kehidupan tempel ban, ada warung, dia minta. Jadi dibilangnya Pak Penghulu nggak ada bisa mengintervensi kami, itu jalan-jalan kami. Yang mereka masuk juga bahan masuk ke bahan kami. Jadi sekarang itu tersandralah Pak Dewan, supir-supir itu sekarang sudah 17 yang nggak boleh masuk, dicabut izinnya. Coba, itu kan nggak kapasitas saya itu hak prerogatif perusahaan. Izin Pak, kalau ada mungkin dikasih tempat di situ. Nah, makanya kita gini, makanya kan saya ingin mengajak bertemu, kan ada bentuk tim dari masyarakat bekerja sama dengan kita. Saya, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek merumuskan barang ini. Gitu loh. Tapi saya kan dari awal minta ininya dulu supaya saya itu ngomong enak. Ini loh Pak, tanah masyarakat saya ada suratnya. Kok bisa ini kejadian begini? Maka nanti waktu kita nanti pertemuan terjadilah misalnya dia turun lagi, kita harus stop dulu. Sebelum duduk nggak bisa. Logikanya begitu Pak. Makanya semalam itu saya bilang tidak ada satupun. Tetapi kalau dia memasukkan surat mohon untuk membersihkan, ya itu hak. Ya kita nggak bisa melarang karena kita pemerintah. Ya kan? Itu pengertiannya begitu. Dia minta izin untuk membersihkan lahan, silakan untuk merasa lahan Anda gitu. Tapi kalau untuk menggusur jangan dulu. Itu dia Pak. Ya. Jadi saya tolonglah dibantu. Karena saya dengar-dengar pun isu-isunya nggak sehat juga. Ini takut dimanipulasi. Dari mana jalannya memanipulasi orang saya megang? Ini surat ini seolah-olah Bapak membekali saya dengan bambu runcing lah, katakan begitu aja. Saya harus bertahan. Karena inilah legal kita gitu. Kalau masalah ini nanti SKG ini kan turunan. Kalau itu merasa hak dia, mana surat dia? Kita tengok dulu. Gitu Pak. Jadi itu Pak Dewan. Jadi maksud saya kalau kita tidak bisa. Cuman kalau masalah tadi yang parkir Pak Dewan itu saya pikir Pak Dewan lah nanti yang bisa. Ataukah memang bisa diparkirkan di situ? Saya semalam dengan EHK pun saya bilang Pak
Pak Widodo tolong kalau memang untuk menyelamatkan pipa tersebut timbun tanah kuning dulu, itu kan solusi. Tapi jangan digusur masyarakat itu, karena di situ kehidupan. Oh Bogono begini dulu. Rupanya pekerjanya ini, kontraktornya ini memanipulasi kedalaman. Jadi kita ditontonkan Pak Dewan di video dia itu. Jadi dia ada sensor dia itu. Jadi ada beberapa legok-legok pipa dia itu di bawah. Gitu. Yang takutnya nanti mengimbas kepada seandainya meledak kayak di Serpong dulu, Tangerang, ya kan? Maka saya karena tekanan seperti ada bahasa gitu, jadi kalau seandainya masyarakat itu dibiarkan di situ, kalau meledak siapa bertanggung jawab? Kolabnya perusahaan, kan begitu. Maka saya kan minta, ada ibu-ibu waktu kita ada rame turun semalam, kok ada bilang ada semacam pembicaraan tentang penggunaan boleh berusaha di kecil-kecilan di jalur pipa kan? Nah, makanya kita minta suratnya. Kan begitu. Jadi kalau ada surat yang tertulis atau semacam berita acara pada hari ini tanggal sekian tahun sekian telah disepakati antara masyarakat Jalan Rasu Kuning dengan PT Gas PGN, ya kan, diperbolehkan untuk membuat warung kecilan sepanjang tidak mengganggu aktivitas pipanisasi. Dalam hal menangani masalah ini atau menghadapi masalah ini, kami bingung, bahkan kayak nggak ada kehidupan lagi di sono sekarang. Jadi bagaimanapun kami sebagai warga, kami harus mengadu sama Bapak. Sementara untuk posisi Bapak di situ tidak bisa semua untuk ditangani. Jadi kami mencoba untuk saling membantu. Kami berusaha untuk memanggil anggota DPR, Pak Hakosan, yang saat ini bersedia untuk membantu kami sebagai warga, bagaimana untuk mencari solusi ke depannya. Jadi untuk persyaratan-persyaratan tadi Pak Kades, kalau masalah surat sama SKD, kalau SKD yang bisa kami persiapkan hanya itu, dan bila pun ada nanti tambahan sebagai fotokopi, mungkin bisa kami lengkapi. Terus masalah untuk pertemuan ini, kami pengen untuk ada pertemuan lanjutan masyarakat, anggota DPR, kepala desa, bahkan sampai camat, untuk pertemuan lanjutan supaya ada titik terangnya. Karena kami pun di sana, Pak, gimana? Kayak hampa hidup kami di sana. Udah 2 minggu kami nggak bisa beraktivitas. Kami makan dari mana? Jadi mungkin PT IKPP nggak bisa merasakan kami. Sampai mati-matian kami beli tanah di situ, Pak, agar kami bisa makan. Terus buat apa kami beli tanah di situ, tapi depan rumah kami nggak bisa usahakan? Itunya, kami bukannya mencari masalah atau sok-sokan atau untuk saling ngadu fisik atau ngadu bicara, bukan itu. Kami mengutamakan solusi. Jadi untuk pertemuan lanjutan nanti, Pak, kami minta untuk pihak-pihak yang saya sebutkan tadi supaya ada titik jelasnya, supaya kami pun bisa tenang di rumah dan tanah yang kami beli pun bisa bermanfaat untuk kami. Jadi sekarang jalan Indah sementara di depan tanah kami, apa kami hanya cuma makan abu, Pak? Itunya yang sementara kami punya tanggungan, kami punya anak sekolah, terus mau tanah yang kami beli untuk kami bikin usaha, mau jadi apa kami? Itunya yang sebenarnya, Pak. Makanya sampai kami panggil, bukannya kami nggak percaya sama Bapak Kepala Desa. Bagaimana biar bisa nanti ini berlanjut, bisa bekerja sama dengan Indah. Karena kami mengharapkan begini loh, Pak. Tanah yang sudah ditentukan memang tanah Indah di situ, kami tidak pernah itu bilang tanah kami. Selain kami punya surat, itu tanah kami. Tapi kalau memang Indah IKPP memberikan solusi kepada kami, yang saya tahu kami aja masyarakat tahu. Dia punya PT, rekanannya Arara. Sementara rekanan APP harus punya angkutan. Sementara yang punya angkutan ini kami yang melayani. Kan begitu, Pak. Jadi bukannya kami untuk kepentingan diri kami sendiri, enggak. Itu saling berhubungan itu. Cuman kebetulan kami di situ berusaha,
ya itu rezeki kami. Tapi janganlah seperti itu lagi, udah punya kami, milik kami, tapi depan rumah kami nggak bisa kami tempatin. Kan seharusnya kalau nggak bisa dilewatin itu tutup jalannya, bikin jalan tol, kan gitu kan, langsung ke pabrik. Nah, dan itu pun setahu kami, biarpun itu jalan pabrik, itu udah termasuk akses umum. Itu pun tidak bisa dibikin parit besar atau dilarang masyarakat dari situ, itu tidak bisa. Karena ada tanah masyarakat. Nah, jadi apa pendapat lain tadi? Ini saya sedang menunggu waktu Pak Camat. Ya, waktu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Ini kan nggak bisa putus ini karena yang kita lawan ini perusahaan. Tentu ini duduk dulu dari akar bawah. Cuman berita masalah ini udah sampai ke Ibu Bupati. Kata dia lagi sedang dibuat SK, katanya, izin Pak Dewan, SK untuk tim penyelesaian konflik agraria. Jadi ini mudah-mudahan cepat segera ter-SK-kan, jadi nanti kita daftarkanlah. Tapi paling tidak kalau sudah terbentuk tim di masyarakat, kita bisa saja hearing ke DPR provinsi, bisa ke kabupaten, bisa untuk menyuarakan aspirasi kita, kan begitu. Jadi ini langkah awal, makanya kita harus punya data valid. Langkah pertama adakan pertemuan begini, solusinya bagaimana gitu. Nah, kita makanya paling tidak karena kita ini melawan perusahaan yang sebesar Indakiat, apakah lagi dia sudah melekat di situ aset nasional, maka kita harus lengkapi dokumen-dokumen kita. Persoalan nanti kita berargumen menang kalah itu nanti, tapi paling tidak setelah kita dinyatakan kalah, maka kita minta solusi alternatif namanya. Jangan main gusur, apakah bisa dipindahkan ke alur yang ke ujung atau pindah ke yang sebelah kiri, kan ada solusi namanya. Tapi jangan terus diputus mata rantai siklus kehidupan orang, kan gitu kan. Ini yang kita cari sebenarnya. Nah, sekarang kita terus komunikasi dengan Pak Camat. Contoh bukti karena ini belum melanjutkan langkah ke depan, belum ada pertemuan yang intens lagi, tidak diikut sertakan UPK, karena Indakiat sampai hari ini dia tidak membuat surat tebusan. Maka sehari ini sudah saya serahkan semua ini kewenangan ke kecamatan. Maka saya diberi tugas oleh Pak Camat mengumpulkan bukti-bukti warga, nanti kita pegang. Jadi gini aja dulu Pak Kades, buat dulu rancangan Pak Kades kira-kira sampai kapan kita pertemuan itu. Kalau tidak bisa kita ambil alih itu aja. Iya. Jadi buat dulu draftnya kapan kita pertemuan dengan Pak Camat. Kemungkinan nanti ini dua hari ini lah Pak, 2-3 hari ini nanti saya kabarin. Karena waktu Pergub 259 itu kok. Itu bukan ranah kita, itu ranah bupati lah. Kita ranah Pak Kades yang kita dudukkan di sini. Kita dudukkan ini mungkin 2-3 hari karena sesuai dengan waktu mereka, Pak. Kalau bisa mau di kantor camat. Di kantor camat ini. Oke. Di kantor camat, makanya saya minta ada perwakilan. Setuju enggak kira-kira ada perwakilan? Silakan Bapak musyawarah, tunjuk perwakilan Bapak. Saya kisi-kisinya udah saya kasihkan ke Pak Lubis. Mana nanti kurang tambah ditambah. Jadi baru kita nanti berdebat tuh nggak melebar kemana-mana. Kita buat tim, gitu. karena Pak Kades nggak mungkin tidak membutuhkan kepala semua ya. Iya. Tapi perwakilan lah. Kita anggaplah itu sudah mewakili semuanya. Nanti orang Bapak bisa rapat apa mau disampaikan. Jadi ya kita harus arahan Pak Kades juga. Ini kita buat semalam gambaran, kalau mungkin ada nanti coba dipelajari, ditambahi kan sama Pak Lubis sudah ada. Bapak mewakilkan, jadi kasihkan ke saya nama-namanya siapa, nanti saya gampang hubungin. Jadi libatkan juga nanti kami dari pemerintah, dari RT, RK, kami libatkan untuk kita berargumentasi sama mereka gitu loh Pak.